Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Vera Dwi Anggreni, Guru Produktif Tata Boga. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dalam mempelajari ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Pengolahan dan penyajian makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang kelas 11 yaitu hidangan kontinental, sedangkan untuk yang kelas 12 adalah makanan Indonesia. Untuk memulai pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu hidangan kontinental. Makanan kontinental merupakan makanan yang biasa atau lazim dimasak dan dihidangkan di negara-negara benua Eropa dan Amerika. Hidangan kontinental merupakan hidangan resmi yang disajikan dimulai dari makanan pembuka, makanan utama, dan diakhiri dengan makanan penutup. Hidangan kontinental pelajarannya didasarkan pada pola menu yang dihidangkan, yaitu berdasarkan courses atau giliran makan. Pada hidangan kontinental yang umum dilakukan sekarang adalah dengan 3 courses. Tetapi pada zaman dahulu, courses dalam hidangan kontinental bisa mencapai 11 courses. Yang paling banyak saat ini adalah 6 courses, yaitu dengan menghidangkan courses pertama cold appetizer, kemudian courses kedua sup, courses ketiga hot appetizer, courses keempat main course, courses kelima sweet, kemudian ini sweet yang dimaksudkan adalah sweet dessert, kemudian untuk yang courses terakhir adalah dessert. Nah, bagaimana jika jumlah hidangan yang disajikan itu terdiri dari 3 courses, 4 courses, dan 5 courses? 3 courses itu adalah 1 hidangan appetizer, 1 hidangan main course, dan 1 hidangan dessert. Untuk yang 3 courses, appetizer-nya boleh memilih baik sup ataupun appetizer yang lainnya. Tetapi kalau lebih dari 3 courses, maka harus ada 1 appetizer, kemudian harus ada 1 sup. Ya, jadi setiap kali courses-nya lebih dari 3, maka harus ada supnya. Maka untuk kalian tugasnya adalah silahkan mencari susunan untuk yang 4 dan 5 courses. Kemudian nanti kalian tuliskan di kertas dan fotonya kalian kirimkan ke Ibu melalui link tugas yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Appetizer, kita akan membahas tentang appetizer. Apa sih appetizer atau hidangan pembuka itu? Appetizer adalah makanan yang dibuat dalam porsi yang kecil, mempunyai rasa yang tajam atau segar, serta berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Dihidangkan sebagai makanan pembuka dengan berat sekitar 75 gram per porsi. Syarat dari hidangan appetizer bisa dilihat di layar yang Ibu bagikan, bahwa dia harus ringan dan membangkitkan selera, kemudian penampilannya semarak, merangsang selera makan, memiliki presentasi yang menarik, serta memiliki rasa yang enak atau delicate in taste. Kemudian jenis appetizer itu ada 2, yaitu cold appetizer dan hot appetizer. Berbedanya hanya pada suhu penghidangan makanannya, yaitu untuk yang cold appetizer menggunakan 15 derajat Celcius suhunya. Sedangkan untuk yang hot appetizer menggunakan suhu 60 derajat Celcius pada penyajiannya. Jadi dalam kondisi panas. Contohnya sup, kroket kentang, risoles, pastel, atau makanan yang lain. Kemudian appetizer, tetapi untuk fruit based salad itu disajikan pada hidangan penutup atau dessert. Kemudian kita membahas tentang main course. Main course atau hidangan utama merupakan sajian yang disajikan lengkap yang terdiri dari makanan berupa sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
Main course terdiri dari dua bagian, yaitu main dish dan main meal, atau komponen utama dan komponen pendamping. Untuk komponen utamanya harus berasal atau harus dari sumber protein dan lemak. Contohnya bisa dari daging, unggas, ikan, dan telur. Sedangkan main dish itu ada dua yang wajib harus ada adalah sumber karbohidrat dan sumber mineral dan vitamin. Yaitu untuk sumber karbohidratnya bisa berupa kentang, pasta, atau nasi. Sedangkan untuk sumber vitaminnya itu harus berupa sayuran. Itu adalah disajikan untuk yang tanpa tulang disajikan 150 gram, sedangkan yang bertulang disajikan 250 gram. Sedangkan untuk karbohidrat dan vegetable masing-masing disajikan dengan jumlah 75 gram. Masing-masing. Jadi baik karbohidratnya ataupun vegetable-nya sama-sama 75 gram. Macam-macam hidangan hewani ini bisa dilihat. Jadi ada beef stick black pepper, chicken garden blue, fish stick mushroom sauce, kemudian ada. Nah, sekarang kita membahas tentang dessert. Dessert adalah hidangan penutup yang berfungsi untuk menghilangkan semua kesan dari hidangan sebelumnya, atau biasa disebut dengan hidangan pencuci mulut. Sehingga dessert ini fungsinya adalah menghilangkan semua rasa yang masih tertinggal di mulut kita dari makanan-makanan sebelumnya. Pada umumnya, dessert ini berasa manis, sehingga setelah kita makan yang terasa hanya tinggal manis saja, jadi menghilangkan rasa enak dari makanan-makanan sebelumnya. Penyajiannya sama seperti appetizer, yaitu 75 gram per porsi. Pada masa dulu, hidangan kontinental itu adalah hidangan klasik yang harus disajikan berdasarkan aturan. Untuk appetizer disajikan 75 gram. Kemudian untuk main course itu harus disajikan searah jarum jam dalam penataannya. Kemudian dessert juga harus disajikan 75 gram. Tetapi pada perkembangan yang sekarang, makanan menjadi suatu seni, maka dalam penyajian appetizer, main course maupun dessert itu boleh menyesuaikan dengan tujuannya atau tidak harus mengikuti aturan klasiknya. Jadi bisa dari segi jumlahnya dikurangi, jumlah beratnya. Kemudian bisa dari pengaturannya, tidak harus searah jarum jam, tetapi bisa disejajarkan atau bisa dibentuk menjadi segitiga atau bisa disajikan melingkar dalam satu tempat di bagian tengah, misalkan seperti itu. Itu jadi tidak lagi mengikuti aturan klasik seperti dulu, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi sebuah seni. Jadi bagaimana kalian menyajikan appetizer, main course, dan dessert dengan seni yang indah sehingga lebih menarik atau eye-catching. Kemudian ini macam-macam dessert sama seperti appetizer, dia memiliki dua macam, yaitu ada hot dessert dan cold dessert. Cold dessert di sini boleh disajikan dalam bentuk sajian dingin seperti sorbet misalkan, atau dalam frozen dessert, contohnya es krim. Nah, untuk yang cold dessert misalkan es buah kalau dalam Indonesia, tetapi kalau dalam kontinental disebut dengan punch atau minuman yang berasal dari buah yang diberi dengan soda. Nah, ini bisa disajikan dengan suhu dingin atau cold dessert, dan kalau yang hot dessert itu disajikan dengan 60 derajat Celcius. Bisa contohnya kue sus yang manis, kemudian bisa cake, bisa puding panas, contohnya puding karamel, ataupun bisa juga pancake. Itu untuk macam-macam dessert. Ini contohnya dari macam-macam dessert, ada hot dessert, ada cold dessert. Untuk puding karamel itu adalah termasuk hot dessert. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mengantarkan kalian untuk memahami tentang apa itu hidangan kontinental. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang stok, yaitu yang merupakan dasar dari pembuatan hidangan kontinental, yaitu berupa kaldu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.